Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang mudah memahami tes intelijensi umum untuk ujian SKD CPNS 2023 tentang soal cerita part 2. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Nomor 1. Seorang anak memiliki tali sepanjang 2,22 meter. Ia hendak memotong beberapa bagian dengan ukuran berbeda-beda dan setiap potongnya akan terus bertambah 3 cm. Bila potongan terpendek 2 cm, maka potongan terpanjang adalah A 30 cm, B 33 cm, C 35 cm, D 38 cm, dan E 40 cm. Kita jawab. Ini adalah aritmatika ya, dengan A-nya 2, B-nya sama dengan 3 cm, dan S-nya itu 2,2 meter atau 222 cm. Jumlah dari seluruh suku itu adalah Sn, suku sampai suku ke N-nya itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, sekarang di sini Sn-nya itu 222 cm sama dengan N per 2 dikali A-nya 2, jadi 2 kali 2 ditambah N kurang 1, bedanya sama dengan 3. Maka kita dapatkan persamaan 222 sama dengan N per 2. Nah, 2 kali 2 4 ditambah 3 kali N sama dengan 3N, dan 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kemudian menjadi kita kali 2 masing-masing, berarti di sini menjadi 444 sama dengan N kali dalam kurung 4 ditambah 3N kurang 3. Tahu? Menjadi, ini saya tulis ulang kembali, menghasilkan 440 sama dengan N dikali dalam kurung 1 tambah 3N. Nah, ini menghasilkan 444 sama dengan N ditambah 3N kuadrat, menghasilkan sebuah persamaan kuadrat. Maka ini bisa dibentuk seperti ini, 3N kuadrat tambah N kurang 444 sama dengan 0. Maka terbentuklah suatu persamaan kuadrat yang kita bisa mencari N-nya ya. Nah, buat sebuah penjumlahan, kalau dijumlahkan hasilnya 1, kalau dikali hasilnya sama dengan minus 444. Jadi kita lihat, nah jadi adalah 3N kali N, 3N kuadrat, 3N kali ini, 36N, 3N kali N berarti 37, jadi minus 36 ya, 37 kurang 36 tinggal N, 37 kali minus 12 hasilnya adalah 444. Nah, dari sini N-nya itu sama dengan min 37 per 3 atau N sama dengan 12. Oleh karena N tidak boleh negatif dan bulat dan harus bulat ya, maka N-nya sama dengan 12. Nah, jadi UN itu adalah barisan ke N itu sama dengan A ditambah N kurang 1B. Karena N-nya di sini 12 berarti U12. Ya, sehingga U12 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 12 kurang 1 kali 3. Hasilnya adalah 2 ditambah 11 kali 3 sama dengan 2 tambah 33, itu sama dengan 35. Jadi U12 U paling terakhir ya. Jadi jawabannya adalah C sama dengan 35 cm. Kemudian soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Perbandingan jari-jari kedua tabung adalah 2 banding 1. Tinggi tabung pertama adalah setengah dari jari-jarinya, sedangkan tabung kedua memiliki tinggi 2 kali dari ukuran jari-jarinya. Perbandingan luas kedua tabung tersebut adalah A1 banding 1, B 1 banding 2, C 1 banding 3, D 2 banding 1, dan E 2 banding 3. Kita jawab ya. Misalkan R1 itu berbanding R2 itu sama dengan R2 banding 1. Maka kita bisa tulis R1 bagi R2 sama dengan 2 per 1, atau R1 sama dengan 2 kali R2. Kemudian T1 itu adalah 1/2, jadi tingginya tabung pertama itu adalah setengah dari jari-jari tabung pertama ya, jari-jari penutup tabung pertama. Kemudian untuk tabung kedua itu jari-jarinya tingginya itu 2 kali jari-jari. Ya, jadi tingginya 2 kali jari-jari. Sehingga kita bandingkan L1 itu sama dengan luas pertama itu adalah 2 PR 1 kuadrat ya, karena 2 kali ya penutup tabung dengan alas tabung itu bentuk lingkaran adalah PR kuadrat
PR kuadrat dengan R-nya sama R-nya sama R1 berarti R1 kuadrat. Karena ada 2 berarti 2 ya. 2 kali P R1 kuadrat ditambah 2 kali PR, yaitu keliling dikali panjang selimutnya luas selimutnya itu adalah panjangnya itu adalah 2 PR ya. Dikali tingginya berarti sini 2 PR1 kali T1. Kemudian 2 PR1 kuadrat itu ditambah 2 PR1 T1 kita menjadi 2/2 R1 ya. Jadi ada 2R di sini, R1 ada 2. Sehingga menghasilkan 2 PR1 kuadrat ditambah PR1 kuadrat, atau kita bisa tulis menjadi 3 PR1 kuadrat. Luas kedua adalah 2 PR kuadrat ya, sama di sini, ditambah 2 PR T kuadrat. 2 PR2 T2 ya. Jadi 2 PR2 kuadrat ditambah 2 PR2 T2 juga. Ini sama dengan 2 PR2 ditambah 2 PR2, kemudian kita ubah jari-jarinya menjadi 2R2. Atau sama dengan 2 PR2 R2 kuadrat ditambah 4, 2 kali 2 4, PR2 kali 2 berarti R2 kuadrat. Atau ini sama dengan 6 PR2 kuadrat. Kemudian kita lihat lagi R1 sama dengan R2 ya. Berbanding luas ya, 2L1 berbanding L2 sama dengan 3 PR1 kuadrat per 6 PR2 kuadrat. Tahu bisa ditulis ya, jadi ini hilang. Di sini menjadi hasilnya adalah R1 kuadrat per 2R2 kuadrat. Kemudian kita ganti, ini R2 menjadi 2R, R1 ini menjadi 2R2 kuadrat. Hasilnya adalah 4R2 kuadrat per 2R2 kuadrat. Hasilnya R kuadrat 4 ya, hilang, menghasilkan 2/1 ya, dari 2/1. Sehingga jawabannya adalah D sama dengan 2/1. Jadi L1 berbanding L2 sama dengan 2/1. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor yang ke, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Tiga. Pak Heri memiliki 2 orang anak, yaitu Ayu dan Bella. Dikarenakan usia mereka berbeda dan memiliki kebutuhan berbeda, Pak Heri memberikan uang kepada dan terusnya. Di sini yang intinya adalah bila Ayu memberikan uang 10.000 kepada Bella, jumlah uang Ayu masih lebih banyak 10.000 dari uang Bella. Bila Ayu membelanjakan uangnya 10.000 dan Bella membelanjakannya uangnya 10.000, maka sisa uang Ayu masih 2 kali sisa uang Bella. Perbandingan awal uang Ayu dan Bella adalah 1/3, B 3/2, C 3/4, D 3/5, dan E 4/7. Jawab. Misal Ayu itu adalah A kecil dan Bella itu adalah B kecil, seharusnya di sini ya, B kecil ya. Nah, kita lihat ini, bila Ayu memberi uang kepada Bella ya 10.000, uang Ayu masih lebih banyak 10.000 dari uang Bella. Berarti kalau A dikurangi 10.000 berarti sama dengan Bella ditambah 10.000. Kemudian itu uang dari dari Ayu tadi pasti juga ditambah 10.000, karena ini tadi masih lebih banyak 10.000 ya. Jadi kalau ditambah lagi 10.000 Bella berarti akan sama dengan Ayu kurang 10.000. Nah, kemudian ini membentuk B sama dengan 10.000 tambah 10.000 dan 20.000. Itu merupakan persamaan pertama. Yang kedua, bila Ayu membelanjakan uangnya 10.000 dan Bella membelanjakan 20.000, maka sisa uang Ayu masih 2 kali dari sisa Bella. Berarti A-nya dikurang 10.000, 2 kali, Bella dikurang 20.000, ternyata masih besar 2 kali ya, Bella kurang 20.000. Itu persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa B tambah 20.000 sama 2 kali B dikurang 20.000. Atau di sini B tambah 20 sama dengan 2B, 2 kali minus 20.000 menjadi minus 40.000. Ini ke sebelah menjadi positif, B-nya ke sebelah lagi, ini sebelah ditukar menjadi negatif. Sehingga 40.000 ditambah 20 sama dengan 2B kurang B ya. Hasilnya adalah B sama dengan 60.000. Karena B nya sudah dapat 60.000, dari persamaan 1 diperoleh yang 1 mana ini ya. A kurang 10 ditambah B ditambah 20.000 diperoleh
A sama dengan B ditambah 20 tambah 10.000 itu sama dengan A sama dengan B ditambah 30.000. Nah, kemudian kita masukkan B-nya itu 60.000, berarti 60 tambah 30.000 hasilnya 90.000. Jadi A per banding B itu sama dengan 90.000 berbanding 60.000 ya. Jadi ini B-nya, A-nya 90.000. Kemudian saya masing-masing bagi 30.000. Hasilnya adalah Ayu dan Bella berbanding 3 Ayu dan berbanding Bella berbanding sama dengan 3 berbanding 2. Jadi jawabannya adalah B, 3 berbanding 2. Selanjutnya nomor keempat ya. Citra menabung uang di bank dengan bunga majemuk 10% per tahun. Setelah 3 tahun jumlah uangnya menjadi 1.197.900. Jumlah tabungan awalnya disetor oleh Citra adalah ya, A 850.000, B 900.000, C 1 juta, D 101,1 juta, E 1,2 juta. Jawab. Jumlah tabungan setelah 3 tahun adalah 1.197.900. Misalkan M itu adalah modal, maka merumus untuk ini jumlah tabungan setelah N tahun itu adalah M dikali 1 tambah 10% tak kali per pangkat N, karena di sini 10% ya. Atau bisa kita tulis menjadi jumlah tahun setelah 3 tahun adalah M dikali 1 ditambah 1,1 pangkat 3 ya. Sehingga di sini 1.197.900 itu sama dengan M dikali 1 ditambah 0,1 berpangkat 3 atau sama dengan M dalam kurung 1,1 berpangkat 3. Sehingga M-nya itu sama dengan 1.197.900 dibagi dengan 1,1 pangkat 3. Hasilnya adalah 1.197.900 bagi 1,3331, hasilnya adalah 900.000. Kemudian sehingga tabungan Citra itu adalah Rp 900.000. Maka jawabannya adalah B, Rp 900.000. Kemudian nomor yang ke-5. Bulisa memiliki 5 anak. Usia anak-anaknya masing-masing A tambah 1, 2 kurang 2, kemudian A tambah 2 dan A dan 2A. Bila rata-rata usia kelima anak Bulisa dari 17 tahun, maka usia anak ketiga adalah jadi A-nya 14, B 16 tahun, C 18, D 26 tahun dan E 28 tahun. Kita jawab. Jadi jumlahnya ini A1 tambah A2 atau 2 A kurang 2 tambah A tambah 2 ditambah A tambah 2A per 5 itu hasilnya adalah 17 rata-ratanya. Ada di sini kita jumlahkan semua. A1 ditambah 2 kurang 2 tambah A tambah 2 tambah A tambah 2A menghasilkan A tambah 2, kita kumpulkan A-nya A tambah 2A tambah A tambah A tambah 2A ditambah 1 ya. Nah, 2 kurang 2 ini kan tadi 2 kurang 2 menjadi hilang, tinggal 1 ditambah 1. Dibagi 5 sama dengan 17. Jadi ini sama dengan 7A ditambah 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7A ditambah 1 sama dengan per 5 sama dengan 17. Maka didapatlah A-nya. Jadi 7A tambah 1 sama dengan 85. Kemudian A-nya itu sama dengan 80 per 7 karena 80 kurang 1 ya. 84 per 7 itu sama dengan 12. Dapatlah A12. Usia anak ketiga adalah A tambah 2, berarti 12 tambah 2 sama dengan 14. Jawabannya adalah A 14 tahun. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup adalah petualangan yang berani atau tidak sama sekali. Helen Keller. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.